Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik sederhana agar sapi rakus makan jerami basah, teman-teman. Seperti di depan saya ini, sapi saya ini sangat lahap memakan jerami basah dan tentunya tanpa fermentasi, teman-teman. Untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu susah makan jerami ataupun tidak doyan makan damen teles, ataupun jerami yang baru kita panen itu kita berikan kok makannya itu tidak rakus, tidak lahap. Agar lebih lahap seperti di depan saya ini, teman-teman harus memberikan ataupun membuatkan ramuan agar bisa meningkatkan ataupun menambah nafsu makan pada ternak. Seperti yang saya pegang ini, teman-teman. Ini adalah ramuan yang sederhana dan tentunya bisa meningkatkan ataupun menambah nafsu makan pada ternak. Dan untuk manfaat ramuan yang saya pegang ini, selain bisa meningkatkan nafsu makan, juga bisa mendongkrak agar sapi yang susah makan jerami itu biar lebih lahap. Untuk bahan-bahannya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham dan mengerti kalau ingin membuat sendiri, teman-teman. Untuk yang pertama, kita siapkan ember kecil nih, teman-teman. Untuk bahan selanjutnya atau bahannya, pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang di depan saya ini, teman-teman. Yang saya pegang yang ada di sendok ini. Untuk di sini saya memanfaatkan dari bahan-bahan sederhana tapi murah meriah. Untuk bahannya di sini saya menggunakan penyedap rasa, lur. Untuk penyedap rasanya di sini saya menggunakan micin, teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan penyedap rasa berupa micin? Karena micin itu sangat bagus untuk ataupun bisa meningkatkan lahap makan, teman-teman. Untuk takarannya di sini saya menggunakan 1 sendok makan micin, teman-teman. Selain dari micin, di sini saya juga menggunakan air. Untuk airnya di sini saya menggunakan air yang sudah matang, teman-teman. Yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Kenapa di sini saya menggunakan air matang untuk bahan campuran ramuannya? Karena air matang itu sangat bagus dan tentunya sehat agar sapinya itu tidak terkena penyakit ataupun agar lebih aman. Setelah itu, setelah kita campur dengan air, kita aduk, teman-teman, agar merata airnya sama micinnya. Dengan cara kita aduk kayak gini, kita aduk, teman-teman, sampai terlarut. Nah ini, teman-teman, kita aduk sampai pokoknya sampai terlarut, sampai micinnya itu menjadi tercampur dengan air, teman-teman. Selain dari micin, di sini saya juga masih menambahkan bahan lagi, teman-teman, ataupun penyedap rasa lagi. Untuk penyedap rasanya di sini saya menambahkan ataupun memanfaatkan dari garam, lur. Untuk garamnya teman-teman juga bisa menggunakan garam dapur ataupun garam grosok. Untuk di sini saya menggunakan garam dapur yang agak halus, teman-teman. Kayak ini. Untuk takarannya garamnya untuk 1 ember kecil ini saya membutuhkan 1 sendok makan garam. Setelah kita campur,
lalu kita aduk teman-teman seperti ini, agar dari 3 komponen ataupun 3 bahan tadi tercampur menjadi satu teman-teman. Kayak ini kita aduk agar 3 ataupun 2 bahan itu terlarut dari micin dan garam dapur dengan cara kita aduk sampai terlarut dengan ini teman-teman. Kayak gini kita aduk sampai merata dan tentunya sampai terlarut seperti ini. Kayak ini teman-teman. Setelah itu agar memudahkan kita memberikan ke sapi itu, ramuan yang kita buat itu agar memudahkan sapi dan agar lebih makannya itu lebih mempeng, luwih rakus dan lebih lahap, adalah dengan cara kita siapkan alat bantu berupa botol teman-teman, ataupun sebagainya. Untuk terserah teman-teman pengennya kayak gimana. Tapi di sini saya memanfaatkan botol minuman untuk wadah air ataupun ramuan tadi teman-teman. Setelah itu kita tuangkan ke botolnya kayak ini. Kenapa di sini saya menggunakan botol adalah agar memudahkan untuk saya berikan ke ternak teman-teman. Lebih simple dan tentunya lebih mudah. Untuk menggunakan botolnya, kalau bisa itu kita lubangi teman-teman, agar nanti pada saat kita semprot ke pakanane kuwi lur, ke jerami basahnya itu lebih mudah dan tentunya lebih gampang seperti ini teman-teman. Untuk pemberian ramuan ini kalau bisa itu setiap hari ataupun setiap saat kita mau memberikan rumput hijauan ataupun rumput jerami basah teman-teman. Setiap saat kita memberikan rumput ataupun jerami, kita harus membuat ataupun meracik ramuan. Untuk ramuannya sangat mudah dan tentunya murah teman-teman. Dan untuk manfaatnya bisa meningkatkan ataupun menambah nafsu makan untuk sapi yang mengalami susah makan di pakan jerami basah teman-teman. Kayak ini teman-teman. Untuk resep-resepnya ataupun bahan-bahannya sudah saya jelaskan, sudah saya berikan dari awal sampai peracikan dan tentunya sampai pemberian. Untuk teman-teman yang pengen mencoba, silahkan mencoba. Kayak ini teman-teman, sapi saya sangat lahap memakan jerami basah. Dan tentunya jerami basah ini tidak saya fermentasi teman-teman, hanya saya tambah dengan penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya di sini saya memanfaatkan 2 penyedap rasa, yaitu berupa micin dan garam dapur teman-teman. Hanya dengan 2 penyedap rasa sapi saya sangat lahap memakan jerami basah teman-teman. Koyong ini lur, sapiku mangane damen ataupun jerami basah itu dengan lahap. Untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu susah makan ataupun tidak doyan makan jerami basah ataupun jerami kering, bisa membuat ataupun meniru ramuan yang saya buat teman-teman. Dan tentunya ramuannya saya buat ini mudah dibuat, mudah digunakan, murah, sehat, dan tentunya tidak ada efek sampingnya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.